Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video tutorial kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang berpikir komputasional. Ya, jadi dalam bab 2 ini kalian akan belajar bagaimana caranya berpikir komputasional. Nah, sebelumnya kita coba cek dulu apa itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada bab ini. Nah, di akhir pembelajaran diharapkan siswa itu mampu menjelaskan ya dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Nah, jadi berpikir komputasional itu nanti ada urutan tahap-tahapannya, dan dalam masalah pengolahan data di sini kan kita lihat ya bagaimana sih kalian nanti bisa menentukan strategi yang efektif dan bagaimana caranya menyimpan data. Nanti ada beberapa teknik penyimpanan cara menyimpan data dan bagaimana caranya menemukan strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita coba cek dulu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Ketika kalian menghadapi suatu permasalahan, apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Tentunya membutuhkan sebuah strategi. Nah, bagaimana cara menyusun sebuah strategi dan mengapa dalam menemukan solusi itu kalian perlu menentukan strategi? Tentunya jawabannya adalah supaya efektif dan efisien. Karena setiap permasalahan bisa diselesaikan. Namun prosesnya itu kita bisa lihat apakah efektif dan efisien. Nah, dalam bab ini kita akan coba melakukan optimalisasi ya dari setiap proses atau strategi yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang selanjutnya kita lihat peta konsepnya. Dan di sini dalam berpikir komputasional ada dua bagian utama, yaitu algoritma dasar, ada struktur data. Nah, di sini kalian bisa lihat ada algoritma dasar diawali dengan searching atau pencarian ya, materi tentang searching, kemudian ada materi tentang sorting atau pengurutan. Nah, bagian yang keduanya adalah struktur data. Di sini kita akan bahas tentang masalah stack dan queue. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini persepsinya. Ya, intinya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertinya sudah hampir semua ranah kehidupan kita itu pasti menggunakan teknologi informasi. Bahkan di bidang pertanian sekalipun itu sudah menggunakan aplikasi. Masyarakat kita di zaman sekarang ini tidak bisa lepas, bahkan berusaha untuk melakukan optimalisasi. Dan informasi terakhir adalah ada perusahaan besar yaitu Tesla telah merilis ya sebuah robot cerdas ya bernama Optimus. Nah, itu sangat luar biasa ya, terobosan hebat yang telah dibuat oleh manusia. Bahkan sudah bisa dijual secara umum, dirilis ke masyarakat umum di tahun 2025 nanti dengan harga sekitar 500 juta rupiah kalau digunakan kurs pada saat ini. Nah, kemudian kata kunci yang kita akan gunakan itu tentang algoritma, strategi algoritmik, searching, sorting, stack, sama queue. Nah, kita akan fokus yang di gak cetak miring ini. Nah, selanjutnya apa sih berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah bagaimana caranya kita berpikir sebagai seorang ilmuwan informatika. Ya, perlu dicatat di sini, sebagai ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer. Nah, kenapa? Karena komputer adalah mesin. Kalau berpikir seperti komputer bahaya. Bahaya kenapa? Karena komputer itu hanya bisa mengenal dua kondisi logika, yaitu 0-1 benar salah, true or false ya, atau dalam bentuk bilangan biner, dalam bentuk sinyal-sinyal elektrik atau sinyal listrik ya, seperti itu. Nah, kegiatan utamanya dalam berpikir komputasional adalah kita harus mampu menyelesaikan masalah ya, yaitu problem solving. Ya, menurut yang tadi Bapak sampaikan, yaitu supaya bisa menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif dan
optimal. Jadi ada proses namanya optimalisasi sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ya, kenapa? Nanti ada interaksi antara manusia dengan mesin dan ini harus bisa menjadi alat bantu yang efektif dan efisien. Nah, tentunya sekarang sudah ada teknologi yang mendekati seperti itu, yaitu AI, Artificial Intelligence. Oke. Nah, sebagai contoh nih, di buku ini sudah bisa memprediksi ya. Ini buku kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, tapi sudah bilang bahwa robot bertugas melayani penjualan restoran dan lain sebagainya. Ini benar sekali, sudah ada saat ini, yaitu Optimus ya, yang dibuat oleh Tesla dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan teknologi lainnya ya, tentunya dengan harga yang variatif. Kita coba lanjut ya. Nah, di sini ada 4 fondasi berpikir komputasional ya. Mungkin Bapak stop dulu videonya biar nggak terlalu panjang. Nanti Bapak akan jelaskan bagian ini dalam video yang terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.